Tahukah Anda, jika sejak tahun 2019 hingga bulan Desember tahun 2020, jumlah investor di Indonesia telah meningkat, mulai dari investor pasar modal, reksadana, hingga surat berharga negara atau SBN. Rata-rata mengalami peningkatan hampir 50%. Menurut data statistik PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSI, investor di Indonesia tumbuh 54,79%, masuk ke dalam kategori investor berusia di bawah 30 tahun. Artinya, investor di Indonesia didominasi oleh kaum muda. Tren untuk berinvestasi memang sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Namun, sayangnya masih banyak orang yang hanya mengetahui beberapa jenis investasi saja, seperti saham dan reksadana. Di sisi lain, banyak juga orang yang belum memahami investasi yang cocok untuk diri mereka, terutama seseorang yang baru ingin terjun di dunia investasi. Masih banyak orang yang hanya latah mengikuti investasi, padahal belum tentu cocok diterapkan pada seseorang, karena setiap individu mempunyai tujuan yang berbeda dalam sebuah investasi. Untuk dapat memilih investasi yang cocok, Anda harus mengetahui jenis investasi yang memiliki prospek baik dalam beberapa tahun ke depan. Nah, hal-hal seperti ini memerlukan analisa terlebih dahulu dalam memilih investasi yang cocok dan menjanjikan pada saat ini. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas jenis investasi yang cocok dijalankan pada tahun 2021 ini. Investasi yang cocok di tahun 2021 untuk para pemula ialah reksadana. Reksadana sendiri merupakan salah satu instrumen investasi yang sering direkomendasikan oleh influencer di bidang finance atau financial advisor ketika seseorang pertama kali terjun ke dunia investasi. Kenapa demikian? Karena instrumen investasi ini cocok bagi seseorang yang memiliki pengetahuan terbatas terkait dengan investasi. Anda tidak perlu pusing-pusing memikirkan cara mengelola investasi Anda, karena uang Anda akan dikelola oleh manajer investasi. Kemudahan selanjutnya di reksadana juga menawarkan beberapa jenis pilihan investasi, antara lain reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap. Saat ini pun banyak aplikasi reksadana hingga e-commerce yang menawarkan produk investasi reksadana. Hanya bermodalkan Rp10.000, Anda bisa membeli reksadana. Adapun aplikasi reksadana yang banyak digunakan oleh user saat ini ialah Bibit atau Bareksa ataupun Tanam Duit. Selain itu, ada beberapa tips investasi reksadana yang bisa Anda terapkan, tentunya untuk memandu Anda supaya lebih mudah dalam berinvestasi. Maka carilah referensi sebanyak-banyaknya untuk sukses di investasi tersebut. 2. Saham. Investasi yang cocok tahun 2021 berikutnya ialah saham. Setiap tahun saham selalu menjadi pilihan dalam berinvestasi untuk mendapatkan retur terbaik. Saham merupakan jenis instrumen investasi yang paling sering dibicarakan oleh banyak orang. Keuntungan tinggi yang didapatkan hingga kisah orang miskin yang menjadi miliarder gara-gara saham adalah penyebabnya. Banyak orang terjun ke dunia saham, namun banyak juga yang gagal. Alasannya sederhana, pengetahuan mereka akan saham masih sedikit, dan mereka juga terkadang lupa bahwa rank return high risk, artinya keuntungan yang tinggi juga memiliki risiko yang tinggi pula. Dan juga mereka belum bisa membedakan antara trading dengan investasi. Saat Anda memutuskan investasi di saham, maka Anda menaruh uang Anda pada saham dalam jangka panjang. Anda wajib mempelajari jenis-jenis saham yang memiliki reputasi baik dan tidak terpancing oleh saham gorengan. Anda bisa mencari tahu informasi resmi terkait informasi saham pada laman Bursa Efek Indonesia
3. Emas. Setelah saham, instrumen investasi yang cocok dan cukup sering dibicarakan ialah emas. Emas merupakan instrumen investasi yang cocok hingga stabil jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Dan ternyata emas telah digunakan sebagai instrumen investasi sejak dahulu kala. Pernahkah Anda melihat orang tua, saudara, atau bahkan tetangga Anda yang memiliki banyak sekali perhiasan emas? Saat ditanya tujuan mereka memiliki banyak perhiasan emas, tidak jarang mereka menjawab untuk investasi dan bisa dijual kapan saja, atau dengan kata lain, emas cocok dijadikan sebagai instrumen investasi jangka pendek di tahun ini. Ketika Anda memilih emas sebagai instrumen investasi, maka disarankan untuk membeli emas murni, dan saat ini harga emas cenderung naik dari waktu ke waktu. Lalu di manakah Anda bisa membelinya? Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, emas pun bisa dibeli secara online, tentunya melalui website hingga aplikasi yang sudah terpercaya dan terdaftar di OJK. 4. Peer-to-peer atau P2P. Investasi yang cocok di tahun ini selanjutnya ialah peer-to-peer atau P2P. P2P sendiri merupakan jenis investasi baru yang ada di Indonesia, di mana sistemnya ialah sebagai jembatan antara pemilik dana atau investor dan penerima dana. Kegiatan ini dilakukan secara online melalui platform. Jenis P2P di Indonesia cukup banyak. Bisa kamu cek di website OJK. Keuntungan dari adanya P2P ialah investor bisa memilih di mana mereka akan berinvestasi. Kemudian, kedua pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Ketiga, tidak membutuhkan dana yang besar. Hanya bermodalkan Rp10.000, Anda bisa berinvestasi. Namun, di satu sisi, P2P juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, P2P adalah jenis investasi baru di Indonesia, jadi perlu informasi lebih banyak terkait prospek platform ini di masa depan. Kedua, jika masa pinjam belum selesai, maka Anda tidak bisa menarik uang Anda. Ketiga, jika si peminjam telat mengembalikan dana, maka risiko ditanggung oleh investor. 5. Properti. Investasi properti termasuk jenis investasi yang paling diminati oleh orang-orang berusia di antara 30 sampai 50 tahunan. Prinsipnya, nilai pada properti selalu naik dan termasuk passive income yang bagus. Menjadi alasan beberapa orang memulai berbisnis investasi properti. Padahal jika dipahami lebih dalam, ternyata nilai properti tidak selalu naik. Kadang nilainya pun bisa turun. Namun, investasi pada properti memang sangat menjanjikan di masa depan. Investasi properti bisa dimulai dari membeli bangunan, tanah, atau membangun aset di atas properti, kemudian menjualnya saat harga mulai tinggi, hingga menyewakan properti yang dimiliki untuk menghasilkan passive income di rekening Anda. Jika Anda memiliki modal yang cukup, maka Anda bisa memulai investasi properti. Nah, itulah beberapa jenis investasi yang cocok di tahun ini bagi pemula ataupun bagi mereka yang ingin memulai berinvestasi di tahun ini. Anda tidak perlu modal besar untuk memulainya. Namun, di sisi lain, Anda harus tetap mempelajari instrumen investasi yang akan digunakan agar Anda bisa lebih memahami produk yang Anda pakai sendiri. Selamat berinvestasi.